Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari komen dan request. Yang pertama adalah dari Uti Uti. Bang Tarotku, saya request dong, saat ini saya memutus komunikasi dengan calonku. Apakah dia ada niat untuk menemui ortuku dan kapan? Terima kasih. Saya memutus komunikasi dengan calonku, apakah dia ada niat menemui ortuku dan kapan? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Apakah dia akan menemui ortuku? Kapan? Sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah si dia yang sudah saya putus komunikasinya akan menemui orang tuaku? Kapan? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia yang saya sudah putus komunikasinya akan menemui orang tuaku? Kemudian kapan ya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia akan menemui orang tuaku dan kapan ya? Kita akan lihat sama-sama. Kartu Temperance sebenarnya lebih ke arah jika tujuannya memang jelas dia akan menemui, namun jika sudah putus komunikasi dan tujuannya jadi nggak jelas, yang ini bisa jadi dia nggak menemui ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini juga lebih ke arah tidak, karena dia merasa udah nggak ada lagi yang perlu dibuktikan, kita udah putus komunikasinya, jadi dia akan pilih untuk mundur ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Yang ini lebih ke arah iya, hanya saja harus sabar, mungkin prosesnya masih tidak sebentar. Yang ini bisa jadi antara mulai 1 bulan sampai 1 tahun ke depan ya. Mulai 1 bulan sampai 1 tahun. Karena prosesnya tergantung langkah yang dia ambil, tapi yang pasti dia akan menemui ya. Oke, tarot melanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Rangga Angga. Gimana dia dengan aku sekarang? Oke. Nanti untuk para sahabat yang sudah tarotku like, berarti videonya sudah tarotku buatkan ya. Fokus, sekarang bayangkan si dia, Tanyakan bagaimana dia denganku sekarang. Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati bagaimana dia denganku sekarang. Oke. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, bagaimana dia denganku sekarang? Kartu King of Cup, dia sedang benar-benar ragu, dalam artian lagi terombang-ambing perasaannya, lagi banyak ketidakyakinan, dan inilah kondisi perasaannya sekarang. Dia sedang ragu dan tidak yakin tentang kita dan hubungan ini ya. Ini pilih kartu tengah. Ya, ini lebih ke arah dia sedang bersabar. Ada beberapa hal yang membuat dia memutuskan untuk bersabar dan melihatnya nanti. Tapi yang pasti ini cukup positif. Hanya saja dia sedang bersabar, berarti buktikan bahwa memang hubungannya layak buat dia kalau memang ingin hubungan ini diteruskan ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Yang ini juga lebih ke arah ada keraguan dari dia terhadap hal-hal apa yang dia lihat, karena apa yang dia alami, apa yang terjadi di hubungan ini nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tapi kembali lagi, hatinya masih yakin dengan hubungan ini, walaupun apa yang dia lihat nggak sesuai yang dia harapin, tapi dia masih punya keyakinan di hatinya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah Rangga Aga kembali, kartu tengah. Oke, dari Mia Heriani. Terima kasih kakak readingnya. Kakak, apakah sang mantan bisa merasakan apa yang kita rasakan? Oke. Apakah si dia merasakan apa yang kita rasakan ya, pertanyaannya. Sekarang fokus ya, bayangkan si dia, bisa pasangan, bisa mantan, bisa siapapun. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia merasakan apa yang kita rasakan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia merasakan apa yang kita rasakan? Oke. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2,
3, oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia merasakan apa yang kita rasakan? Ya, ini lebih ke arah iya, bahkan sudah sejak dulu dia selalu merasakan apa juga yang kita rasakan ya. Yang ini yang memilih kartu tengah, ini lebih ke arah tidak, karena kartu cup dan koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan khususnya untuk 7 cup, ini adalah semua imajinasi kita bahwa dia bisa merasakan perasaan kita, tapi dia sebenarnya tidak merasakan apa yang kita rasakan ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah iya juga. Bahkan mungkin kalau yang tadi sudah sejak dulu dia merasakan, yang ini dia baru-baru ini mulai merasakan, tapi sampai ke depan nanti dia tetap merasakan apa yang kita rasakan ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari orang pertama. Ada 2 buah request. Yang pertama, apakah mantan suami si Gemini berhubungan dengan istri orang Aries akan dipidana oleh suami Aries? Apakah mantan suami berhubungan akan dipidana oleh mantan suami Aries? Oke. Kita yang pertama dulu ya. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah si dia yang berhubungan dengan istri orang akan dipidana oleh suaminya? Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah si dia yang berhubungan dengan istri orang akan dipidanakan oleh suaminya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, yang pilih kartu paling kiri, apakah akan dipidanakan? Yang ini lebih ke arah bisa jadi dipidanakan, tapi si suami masih benar-benar meyakinkan hatinya, tapi secara fisik dia sudah memutuskan untuk mempidanakan. Hanya saja apakah pasti 100% itu masih belum ya, kan di Two of Cup masih ada keraguannya masih dari hati, tapi kalau secara fisik dia udah yakin akan dipidanakan. Hanya saja dia berpikir jangka panjangnya akan seperti apa, itu yang masih dipertimbangkan ya, tapi lebih ke arah jawaban iya untuk dipidanakan. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini juga ke arah iya, bahkan sudah sejak lama sebenarnya si suami ingin mempidanakan si istri ya. Ini ke arah iya, yang ini juga lebih ke arah iya. Mungkin gak sekarang, tapi ke depan nanti hal ini pasti dipidanakan ya. 2 ini positif kuat iya, yang ini juga iya, hanya saja tidak sekuat yang 2 ini ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya, apakah mantan suami akan melegalkan perceraian di tahun ini atau kami akan rujuk? Oke. Fokus ya. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah tahun ini akan melegalkan perceraian atau akan rujuk? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah di tahun ini akan melegalkan perceraian atau akan rujuk? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan dilegalkan perceraiannya ataukah akan rujuk ya? Ya, ini lebih ke arah akan dilegalkan. Gak lama lagi perceraiannya, bisa jadi mungkin sekitar 2-3 bulan dari sekarang, lebih ke arah akan dilegalkan ya perceraiannya. Ini yang memilih kartu tengah, ini juga akan dilegalkan, hanya saja memang masih menunggu menyelesaikan beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus dihadapi dulu karena ini nggak mudah juga, dan ada beberapa hal yang memang terjadi sekaligus, tapi ini nggak ke arah akan dilegalkan ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah rujuk karena masih ada solusi, sebuah buah keluarga masih bisa dipertahankan. Yang ini lebih ke arah rujuk ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya, apakah mantan suami akan dipecat dari pekerjaannya? Oke. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah si dia akan dipecat dari pekerjaannya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia akan dipecat dari pekerjaannya? Oke. Tarotku ambil 3 buah kartu ya.
Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu paling kiri, apakah akan dipecat? Ini lebih ke arah jawaban iya ya, karena akan cukup profesional di mana masa lalu yang lama selesai dan suatu awal baru dimulai. Jadi jika dikaitkan dengan pekerjaan dipecat atau tidak, ini lebih ke arah diputuskan tegas bahwa akan dipecat ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini tergantung tawaran, bantuan bisa hadir dari seorang perempuan usia sama atau lebih muda ini yang bisa membantu sehingga tidak dipecat ya. Ini yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah akan dipecat atau mungkin akan dipindah tugaskan ke daerah yang lain yang lebih jauh ya. Yang ini positif dipecat, yang ini bisa jadi tidak dipecat karena ada bantuan, yang ini bisa jadi dipecat atau bisa jadi dipindahkan ke tempat yang lebih jauh ya, di luar kota. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya dari Lia Aprilia. September ini apakah hubungan akan lebih membaik? Oke. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah di September ini hubungan akan lebih membaik? Sekali lagi, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah di September ini hubungan akan lebih membaik? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah di September ini hubungan akan makin membaik? Yang ini lebih ke arah bukan makin membaik, tetapi malah bisa jadi akan makin memburuk, makin banyak konflik-konflik yang terjadi, khususnya di dalam diri ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini juga masih belum membaik, bahkan cenderung memburuk karena masing-masing sudah mulai memutuskan untuk melangkah di jalannya masing-masing, udah mulai move on dari hubungan bahkan ya. Ini yang paling kanan. Yang ini masih banyak ragunya, masih galau, emosi masih naik turun dan masih belum membaik. Tiga-tiganya belum membaik. Yang ini bahkan sudah memutuskan untuk melangkah atau pergi dari hubungan ini atau menyerah dari hubungan ini ya. Yang ini masih dikuasai emosi-emosi negatif. Yang ini masih galau, emosi naik turun. Jadi tiga-tiganya kurang oke ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Rizky Channel. Kak, jodohku orang jauh atau orang dekat? Makasih Kak, semoga tambah sukses selalu. Terima kasih. Fokus ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah jodohku orang dekat? Terulangi kembali, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah jodohku orang jauh atau orang dekat? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah jodohku orang jauh atau orang dekat? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah jodohku orang jauh atau orang dekat? Kartu Temperance lebih menandakan sebuah perjalanan menuju sebuah tujuan yang bisa kita lihat jaraknya tidak dekat atau jauh. Jika dikaitkan ke arah jodoh, yang ini jodohnya berasal dari orang yang jauh ya. Nah, ini yang memilih kartu tengah. Yang ini juga jauh karena posisi tangan hingga ke kastil ini jaraknya jauh. Jadi ini juga jodohnya orang jauh. Sedangkan yang paling kanan, ini adalah di Page of Pentacle, di mana ini adalah suatu awal langkah ya, awal langkah dan tujuannya ada di King, Page, Knight, Queen dan King, jaraknya cukup jauh. Jadi yang ini juga orang jauh. Tiga-tiganya mengarah ke orang jauh ya. Oke. Tarotku lanjutkan kembali. Dari My True Love, Kak tarotku sukses selalu. Request dong, apakah calon mertua dan keluarganya akan menerima aku dengan baik? Oke. Fokus ya, fokus. Bayangkan calon keluarganya dan mertua. Bayangkan calon keluarga dan mertua. Tanyakan dalam hati, apakah mertua dan keluarganya akan menerima aku dengan baik? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah mertua dan keluarganya akan menerima aku dengan baik? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik.
Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah mertua dan keluarga akan menerima? Yang ini lebih ke arah iya, hanya saja memang prosesnya masih tidak cepat atau alias membutuhkan waktu, tapi mereka akan bisa menerima ya. Ini memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah cukup berat untuk mereka bisa menerima karena ada beberapa hal yang mungkin mereka nggak gitu nyaman dengan kita ya. Ini yang pilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah bisa menerima, bahkan mungkin dari ibu mertua adalah sosok yang sangat mendukung hubungan ini ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Seputih Salju. Terima kasih Kak Tarotku sudah direadingkan. Aku milih nomor terakhir resonate ke Kak Tarotku karena aku dan dia besok di fase hubungan twin flame. Sukses selalu Kak Tarotku. Request lagi ya Kakak. Apakah dia aslinya berasal dari Turki atau Thailand? Bingung Kakak, katanya Turki tapi kok ciri-cirinya kayak orang Thailand. Oke. Apakah dia berasal dari Turki atau Thailand? Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati ya. Apakah dia berasal dari Turki atau dari Thailand? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia berasal dari Turki atau dari Thailand? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu paling kiri berasal dari Turki atau Thailand. Kita lihat sama-sama. Oke, yang ini lebih ke arah dia berada di satu kota dan melihat tempat yang jauh. Yang ini lebih ke arah dia berasal dari, kalau kita lihat kartunya, Turki atau Thailand ya kan, Turki atau Thailand. Di sini Turki dan di sini Thailand, berarti dia berasal dari Turki ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini bisa jadi dia memang memiliki, dia kan dilihat dari wajahnya seperti orang Thailand, tetapi dia berasal dari Turki. Bisa jadi sudah sejak dahulu dia mungkin memang dia tinggal di Turki, tetapi dia mungkin masih punya darah keturunan Thailand ya. Tapi yang pasti dia memang dia memang tinggalnya di Turki, lahir di Turki mungkin, tapi dia punya darah Thailand ya. Ini The Moon. Sedangkan yang paling kanan, yang ini lebih ke arah dia dari Thailand ya. Karena Turki di sini, Thailand di sini, dia mengarah ke arah yang Thailand, berarti yang ini dia berasal dari Thailand ya. Untuk yang kartu 6 sword. Yang ini Turki, yang ini Thailand, yang ini berasal dari Thailand tapi sudah lahir atau menetap di sana, cuma keluarganya mungkin punya darah Thailand ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Mariani Mat Daud. Reading lagi Kak, jika jodoh kami sampai ada pihak kedua, belah pihak keluarga bisa menerima karena hubungan ini duda dan janda. Oke. Reading lagi Kak, jika jodoh kami sampai ada pihak kedua, sampai ada pihak kedua belah pihak, apakah bisa menerima? Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah keluarga bisa menerima hubungan kami ya, karena yang satu janda dan yang satu duda. Oke, fokus ya. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah keluarga kami bisa menerima hubungan kami? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah keluarga kami bisa menerima hubungan kami? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah keluarga bisa menerima atau tidak? Ya, ini lebih ke arah bisa, biarpun mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi keluarga sebenarnya bisa menerima, biarpun ada beberapa hal yang mungkin kadang-kadang sedikit nggak nyaman, atau mungkin ada kata-kata yang kurang oke, tapi sebenarnya dari hati yang paling dalam keluarga nerima ya. Ini yang pilih kartu tengah. Ya, ini lebih ke arah mengalir dulu, biarkan hubungannya jalan dulu, karena di kartu The Fool sebenarnya tidak ada indikasi diterima atau tidak. Hanya saja jika kalian memang bisa benar-benar menunjukkan bahwa diri kalian saling cocok, bisa membuat kalian sama-sama move on ke arah kehidupan yang lebih baik, keluarga otomatis nantinya juga akan setuju. Tapi kalau yang kalian tunjukkan percekcokan, ya ini keluarga akhirnya akan jadi nggak setuju ya. Ini yang pilih paling kanan, ya ini lebih ke arah iya, keluarga setuju, hanya saja ada beberapa pihak di keluarga yang mungkin mengomporin atau berkata-kata kurang baik. Tapi overall keluarga setuju, tapi hati-hati, tunjukkan sikap yang baik, hati-hati suara-suara miring ya, karena ada beberapa bagian keluarga yang mungkin ngomporin yang lain ya.
Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Erni Kusumadewi. Terima kasih sudah dibacakan, request lagi ya. Terakhir mantan sudah tidak ada kontak, hilang. Ada apa ya? Apa yang disembunyikan? Karena tidak ada pengakuan, penjelasan, dan kata maaf. Pertanyaannya adalah kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apa yang dia sembunyikan ya? Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apa yang disembunyikan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apa yang disembunyikan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu paling kiri. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apa yang disembunyikan? Ya, ini lebih ke arah sebenarnya bisa jadi ada sebuah hubungan lain yang sudah dia alami sebelumnya, dan hubungan ini sudah mengarah ke arah yang serius, atau bisa jadi juga dia sudah punya keluarga ya. Ini membuat dia memutuskan menghilang dan akhirnya nggak ngubungin kita lagi karena ada hubungan lainnya memang yang sudah berjalan lama, bisa jadi ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah dia berpikir atau memutuskan bahwa dengan dia menghilang dan tidak memberikan alasan itu adalah yang terbaik untuk kalian berdua dan tidak meninggalkan rasa sakit yang lebih berat, karena bisa jadi ada hubungan lain yang sudah serius atau yang sudah legal yang dia miliki, sehingga jika dia jalin hubungan dengan kita itu akan jadi nggak bijaksana ya. Ini yang memiliki kartu paling kanan. Yang ini lebih ke arah karena dia sudah punya orang lain yang dia pilih. Ini baru memilih ya, tapi yang ini bukan. Yang dua ini lebih ke arah hubungan yang sudah punya istri atau keluarga, atau mungkin suami atau keluarga ya. Sedangkan yang ini karena ada hubungan baru lain yang dia pilih, yang membuat dia lebih memilih orang tersebut daripada kita. Itu yang membuat dia menghilang dan tidak memberi kabar ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Erni Kusumadewi kembali. Terima kasih sudah dibacakan, request lagi. Terakhir mantan sudah tidak ada kontak. Oke, ini udah ya. Kemudian dari Farida Herlina, apa jodohku orang lama atau orang baru? Oke, ini adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah jodohku orang lama atau orang baru? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah jodohku orang lama atau orang baru? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, jodohku orang lama atau orang baru. Karena di kartu 9 suap menoleh ke depan, ini lebih ke arah orang baru ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, dan ini lebih banyak berhubungan dengan suatu hal yang lalu akhirnya berbuah sekarang. Berarti ini orang lama yang mungkin dulu sempat dekat atau dulu juga saling memperhatikan, akhirnya hubungannya terwujud. Berarti ini orang lama. Sedangkan yang paling kanan, yang ini lebih ke arah ada orang lama dan ada orang baru, tergantung kita mau pilih yang mana ya. Orang lamanya ada, orang barunya juga ada ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Farah 13, Farah I3. Terima kasih atas readingnya kak. Aku mau tanya, dia balik sama mantan istrinya atau gebetannya yang dijodohin sama ortunya? Apa dia balik sama istrinya atau gebetannya yang dijodohin sama orang tuanya? Oke. Apakah pertanyaannya tarotku permudah menjadi apakah dia kembali kepada orang yang dijodohkan atau istrinya? Mungkin lebih gampang lagi, apakah dia balik sama pasangannya yang sebelumnya ya. Oke. Fokus ke diri, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati apakah dia kembali ke pasangannya. Sekali lagi tanyakan dalam hati apakah si dia kembali ke pasangannya. Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati apakah si dia kembali ke pasangannya. Oke. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2,
3. Ada 3 buah kartu, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia akan kembali ke pasangannya? Yang ini lebih ke arah transformasi, perubahan di dalam diri untuk menuju sebuah tujuan yang positif. Jika memang itu adalah pasangan sahnya atau istrinya, maka dia akan kembali. Jika itu hanya sekedar gebetan yang masih belum jelas, ini masih belum ke arah kembali. Namun jika itu adalah orang yang dijodohkan oleh orang tuanya dan orang tua adalah sosok yang penting buat dia pun juga akan kembali ya ke arah pasangan tersebut. Ini pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah tidak, dia akan memilih keputusan sesuai dengan apa yang dia mau. Sedangkan yang ini lebih ke arah nggak bisa maju, masih noleh ke belakang, yang ini juga akan kembali ya. 2 ini kembali, yang ini tidak. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari adik-adik. Mas, tolong bacakan, saya semalam ada mimpi sama orang masa lalu. Hanya lagi dalam mimpi saya dia lebih mendekati anak saya. Oke. Sementara dengan saya dia cuek. Apa ya arti mimpi saya? Oke, orang masa lalu mendekati anak, lebih cuek kepada kita. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Kita baca dulu, nanti kita lihat arti simbolnya ya. Sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati arti mimpiku. Sekali lagi, fokus ke diri, tanyakan dalam hati apakah arti mimpiku. Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu, 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, ini lebih ke arah untuk berhati-hati karena ada beberapa pihak yang bisa mungkin mengganggu kedekatan hubungan kita di dalam keluarga internal kita sendiri ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini lebih diingatkan untuk gak usah terlalu berpikir jauh ke depan, fokus ke apa yang bisa dilakukan sekarang untuk kehidupan ini ya. Sedangkan yang paling kanan, ini lebih ke arah mengingatkan kita untuk belajar terbuka. Seringkali kita berkata aku kuat dan baik-baik saja, padahal dalam hati kita merasa lelah dan banyak rasa kecewa. Yang ini mengingatkan kita untuk belajar lebih ekspresif, lebih open terhadap apa yang kita rasakan, lebih jujur sama perasaan. Nah, jika kita lihat dari arti simbolnya, orang masa lalu, apalagi orang yang pernah menyayangi kita, datang kembali ke kita, tapi lebih dekat dengan anak. Nah, anak ini seringkali adalah simbol dari sisi anak-anak dalam diri kita atau inner child kita, sisi perasaan yang seringkali kita lupakan, bahkan kita korbankan untuk ngikutin keinginan kita. Dan diri kita yang dicuekin itu adalah sisi aware atau sisi sadar kita. Jadi kita diingatkan untuk mulai peduli dengan perasaan kita. Bagian perasaan kita yang paling dalam sudah memberikan kita simbol dalam mimpi. Kita diingatkan untuk mulai sayang dan ingat pada diri kita. Jangan terlalu fokus untuk melakukan yang kita mau dan kita lupa untuk menyayangi perasaan kita. Seringkali untuk keinginan kita, untuk ego kita, kita ngorbanin perasaan kita yang udah bolak-balik bilang ke diri kita bahwa aku capek. Nah, untuk kali ini belajar mengakui, belajar menerima apa yang perasaan kita rasakan, belajar disayang perasaannya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Serena Angel, terima kasih sudah baca requestku. Request lagi bang, kapan dia akan buka blokiran, tahun ini atau tahun depan, di bulan apa? Terima kasih atas bacaannya. Sukses selalu dan semakin jaya channelnya. Terima kasih. Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati kapan dia akan membuka blokirannya. Tahun ini atau tahun depan, di bulan apa? Sekali lagi, tanyakan dalam hati kapan dia akan membuka blokirannya. Tahun ini atau tahun depan, di bulan apa? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kapan dia akan buka blokirannya ya. Yang ini lebih ke arah tahun depan, sekitar bulan 2 ya. Bulan 2 sampai bulan 11. Sebenarnya ada batas antara bulan 2 sampai bulan 11, tapi pasti ini di tahun depan ya. Sedangkan yang memilih kartu tengah,
Yang ini lebih ke arah tahun ini jika konflik-konfliknya bisa dia selesaikan. Ingat, jika konflik-konfliknya bisa diselesaikan. Mulai dari 2 hingga 3 bulan ke depan dia bisa buka blokirnya ya. Sedangkan yang paling kanan, yang ini kemungkinan besar dia nggak buka blokirnya karena dia udah nyaman dengan kondisi dia saat ini dengan tidak terhubung dengan kita ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah Virgo 88, terima kasih Bang sudah dibacakan tiga-tiganya, sukses selalu Bang, amin. Terima kasih kembali. Dari Alisi Gunawan. Hei Kak, tolong Kak reading buat aku, apakah gebetan saya mau terima apa adanya keadaan fisik saya saat ini atau saya harus rubah penampilan saya dan diet? Oke. Pertanyaannya menarik. Fokus ya, fokus, bayangkan si dia. Apakah si dia bisa menerima saya apa adanya secara fisik atau saya perlu merubah penampilan saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia bisa menerima saya secara fisik ataukah saya harus merubah penampilan saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia bisa menerima saya apa adanya secara fisik ya? Yang ini lebih ke arah ada beberapa bagian yang bisa dia terima, namun ada beberapa bagian juga yang dia nggak bisa terima. Nah, rubahlah penampilan yang baik untuk kesehatan. Jika dietnya itu baik untuk kesehatan, jika memang berat badan kita berlebihan, silakan diet. Namun jika berat badan sudah ideal, tidak perlu diet. Lebih banyak ke merawat diri dengan baik, buat diri lebih baik, bukan merubah diri menjadi yang dia mau, tapi merubah diri menjadi diri yang lebih baik ya. Oke, sedangkan yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah sebenarnya fisik bukan hal yang penting buat dia, karena buat dia kehadiran kita jauh lebih penting, jadi dia nerima apa adanya secara fisik itu bukan suatu problem buat dia ya. Tapi jika kita mau berubah, berubahlah untuk diri ya. Ini yang paling kanan, yang ini juga ke arah berubahlah yang lebih baik untuk diri, tidak wajib berubah menjadi sesuatu yang kita nggak nyaman atau nggak suka, karena di kartu Hermit lebih ke arah berubahlah untuk sesuatu perubahan yang positif untuk kehidupan kita sekarang hingga ke depannya nanti. Jadi jangan berubah untuk dia, berubahlah untuk diri kita. Jika kita ngerasa ada yang perlu dirubah, silakan rubah, namun jika tidak perlu ya. 2 ini dia, kalau yang paling kiri ini ada sebagian yang dia suka, ada yang enggak. Yang ini sebenarnya berubahlah untuk diri karena dia nggak masalah. Sedangkan yang ini dia murni nggak masalah, kalau mau berubah juga hanya untuk diri ya. Terus lanjutkan kembali. Selanjutnya dari Tuti Ufiati, apakah dia masih menyimpan nomorku setelah memblokir sosmedku? Oke, kita akan baca sama-sama. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia masih menyimpan nomorku setelah memblokir sosmedku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia masih menyimpan nomorku setelah memblokir sosmedku? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia masih menyimpan nomorku? Kartu di Empress bisa jadi disimpan, bisa jadi tidak. Jika dia merasa dengan menyimpan nomor kita, suatu saat mungkin dia ingin menghubungi, ada kemungkinan dia masih simpan. Tapi juga ini tidak bisa dikatakan 100% simpan, tapi 50% mungkin dia masih simpan ya. Sedangkan yang ini lebih ke arah masih disimpan, hanya saja disembunyikan mungkin dengan nama yang lain, sehingga lingkungan nggak tahu hal itu ya. Ini yang paling kanan, yang ini lebih ke arah tidak. Begitu dia blok sosmed, dia sudah hapus semua kontak yang berhubungan dengan kita ya. Oke. Terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Lovin Wijaya. Kak mau request, apakah dia tulus atau hanya mempermainkanku? Oke, fokus ya. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia tulus atau hanya mempermainkan aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia tulus atau hanya mempermainkan aku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Oke, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya.
Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah dia tulus atau hanya mempermainkan aku? Kartu Temperance lebih ke arah tulus secara sadar dan bawah sadar, secara tindakan dan perasaan dan perbuatan dia memang serius berhubungan dengan kita ya. Ini simbol yang terlihat dan yang tidak terlihat menuju pada suatu buah tujuan. Jadi yang ini dia memang totalitas, memang tulus sama kita ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini adalah seperti sebelum-sebelumnya. Jika sebelum-sebelumnya hubungan-hubungan, coba gali dari dia. Jika dalam hubungan-hubungan sebelumnya dia nggak pernah main-main, berarti dia juga tulus dan serius sama kita. Tapi kalau lebih banyak hubungan fun di hubungan dia sebelumnya, bisa jadi dia hanya fun dengan kita ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Yang ini lebih ke arah dia tulus, biarpun kita ragu, kita khawatir, dan biarpun ada banyak yang mengatakan bahwa dia hanya mempermainkan kita, tapi sebenarnya dia tulus ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Henilina. Amin, amin, alhamdulillah, semoga saja benar dia tidak akan pernah kembali lagi ke mantan dia. Terima kasih kak, sehat selalu dan semakin sukses. Terima kasih kembali. Selanjutnya adalah dari Nur Hidayah. Terima kasih kak, aku mau tanya, apakah dia bisa menghubungiku lagi? Oke. Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia bisa menghubungiku lagi? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia bisa menghubungiku lagi? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia bisa menghubungiku kembali? Yang ini lebih ke arah bisa, hanya saja harus yakin karena prosesnya nggak sebentar. Kartu The Moon adalah simbol sebuah perubahan. Nanti setelah dia menemukan perubahannya, transformasi dalam dirinya, dia akan menghubungi kita kembali. Tapi prosesnya biasanya tidak sebentar ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah tidak, karena buat dia hubungan ini bukan sesuatu yang perlu dia pertimbangkan atau perlu dia perhatikan lagi ya. Ini yang pilih paling kanan, yang ini lebih ke arah juga jawaban tidak, Pentacle dan Cup lebih banyak ngarah ke tidak, dan yang ini dia akan lebih banyak kesibukan untuk hal-hal apa yang bisa dia lakukan untuk hidupnya ya. Oke, tarot melanjutkan kembali. Dari Virgo 88. Request ya bang, apakah pacarku yang berinisial F bisa langgeng sampai pernikahan? Oke. Fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah pacarku yang berinisial F bisa langgeng sampai ke pernikahan? Sekali lagi, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah pacarku yang berinisial F bisa langgeng sampai ke pernikahan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri, apakah bisa langgeng sampai ke pernikahan? Ini lebih ke arah tergantung kontrol si laki-laki ya, atau yang maskulin dalam hubungan ini, karena keputusan murni ada di tangan si laki. Bisa jadi sampai pernikahan, bisa juga hancur di tengah jalan ya, karena ini bisa dikatakan 50-50 ya, tergantung si laki ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini juga tergantung tawaran, apa yang bisa ditawarkan sehingga hubungan ini layak sampai ke pernikahan. Jika memang tawarannya seimbang, maka bisa jadi hingga ke pernikahan. Namun jika tidak, yang ini bisa juga tidak sampai pernikahan ya. Sedangkan yang paling kanan, yang ini lebih ke arah tidak, karena ini bukan sesuatu yang layak untuk dibawa sampai ke pernikahan menurut versi salah satu dari yang mengalami hubungan ini ya, atau yang berada di hubungan ini. Jadi yang ini tidak, yang ini tergantung tawaran, yang ini murni keputusan yang dominan di hubungan ya. Gak selalu harus yang laki, bisa juga yang perempuan, tapi yang dominan dia yang memutuskan, karena yang satunya ngikut aja. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah, oke, sudah semua untuk request-requestnya sudah tarotku bacakan di video ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Dan untuk para sahabat yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang pembacaan kartu tarot, silahkan di playlist tarot reading, di sana ada banyak sekali pembacaan-pembacaan, baik teman-teman yang memang ingin mengikuti pembacaan atau mungkin ingin belajar tarot, ingin tahu kira-kira saat sebuah kartu A muncul di pembacaan dengan pertanyaan tertentu. Di sana ada banyak sekali jenis-jenis pembacaan ya.
Dan untuk para sahabat yang mau belajar, ada di playlist tutorial juga, maupun juga ada playlist arti tarot untuk yang ingin mengenal arti tarot lebih jauh ya. Terima kasih.